ada minum pengencer darah. Apa berpengaruh jangan sampai tambah lagi dengan konsumsi ini darah saya semakin encer atau kira-kira bagaimana Pak Dokter? tentang pengencer darah. Ini mungkin sekalian saya luruskan juga kepada teman-teman semua di webinar ini, bahwa istilah itu bukan istilah yang persis benar dengan bahasanya dibilang pengencer darah, sehingga darahnya makin encer. Ya. Nggak ada hubungannya, bahkan bukan membuat darah makin encer. Enggak ya. Itu hanya istilah aja untuk mempermudah. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mencegah terjadinya pembekuan. Ya, ada pembekuan yang nggak nggak seharusnya terjadi. Ya. Kalau kita kepotong jarinya, luka, terus stop, itu pembekuan darah juga. Dan itu memang harus terjadi, karena ada pembuluh darah yang bocor. Tapi kalau yang ini, tiba-tiba nyumbat gitu ya, yang sebenarnya nggak harus terjadi. Nah itu gunanya si pengencer darah tadi, tapi bukan membuat darah makin encer. Pengencer darah ini, atau obat yang mencegah pembekuan darah ini, memang apa namanya, dengan SOP subbarasi ini punya tujuannya sama, untuk supaya tidak terjadi pembekuan darah ya yang tidak normal. Tujuannya sama. Nah, sekarang mana nih yang mau dipakai? Ya, jadi kalau misalnya Bapak misalnya lihat IMR sebagai salah satu indikator. Setelah minum dua ini, ternyata misalnya terjadi sesuatu yang misalnya sesuai harapan gitu ya, perubahannya membaik gitu ya. Nah, apa yang mau dilakukan sekarang? Terserah. Misalnya mau memakai di SOP Subarasi saja dan menyetop pengobatan, silakan. Karena mungkin obat-obat seperti askilat bisa mempengaruhi lambung misalnya. Ya, terserah itu nanti bisa dibicarakan sama dokternya. Misalnya katakan ada perbaikan dok, apakah saya terus saja nih kalau ada perbaikan, misalnya saya minum produk ini, jadi kalau mau dibilang bahwa darah makin encer, jawabannya tidak, karena ini bukan mengencer darah dan tidak membuat darah makin encer ya. Dan kemudian berdampak pada pembekuan darah, karena ini sejalan, kemungkinan sama ya, ada tujuannya sama sehingga kemungkinan ada dampaknya, sehingga setelah itu kita pilih mau yang mana. Nah, atau misalnya kita seharusnya darah kita cepat membeku, misalnya jangan sampai darah kita itu jadi terlambat membeku misalnya ya. Nah itu juga kita perhatikan, misalnya kalau khawatir ini mau operasi ya. Nah ngomong-ngomong, khawatir sendiri akan membuat efek jelek ya. Jadi kadang-kadang bukan gara-gara obat atau gara-gara suplemen yang kita makan, tapi kekhawatiran kita membuat rusaknya lebih banyak daripada itu ya, daripada efek dari obatnya.